Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga sukacita dan damai meliputi hati dan hidupmu. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam renungan harian Embun Sabda, Minggu 27 Desember 2020, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita baru saja merayakan Natal, peristiwa Allah menjadi manusia, di mana rencana keselamatan Allah berabad-abad terwujud dengan kelahiran putra tunggalnya Yesus Kristus. Peristiwa perwujudan rencana keselamatan Allah itu tidak terjadi secara otomatis atau terjadi lewat satu mujizat yang spektakuler, yang tiba-tiba, tetapi lewat proses yang melibatkan manusia. Di sini Tuhan menggunakan keluarga sebagai sarana untuk perwujudan karya keselamatan itu. Keluarga kudus Nazaret menjadi sarana bagi Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya itu. Maka hari ini kita atau gereja merayakan pesta keluarga kudus. Pesta ini pertama-tama mengajak kita untuk menghormati keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, karena peran penting mereka dalam mewujudkan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Yang kedua, gereja menghadirkan peristiwa ini untuk menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen dewasa ini. Tentu ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi yang dihadirkan oleh keluarga kudus Nazaret. Bacaan hari ini memfokuskan pada satu hal saja, yaitu iman mereka. Iman yang kemudian membuat mereka taat pada perintah Tuhan. Injil hari ini menampilkan kekuatan iman mereka yang diwujudkan dalam ketaatan. Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah Yerusalem untuk mempersembahkan anak Yesus kepada Tuhan. Dalam keseluruhan Injil 4 kali Lukas menggambarkan tindakan keluarga ini sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Tuhan, terhadap hukum yang difirmankan Tuhan. Mereka ke Bait Allah Yerusalem dengan dua tujuan. Pertama, pentahiran Bunda Maria, karena menurut hukum yang berlaku, setelah melahirkan seorang anak laki-laki, seorang perempuan dianggap najis selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka harus ke Yerusalem mempersembahkan korban untuk pentahirannya. Lalu tujuan kedua, mempersembahkan anak Yesus kepada Tuhan. Lagi-lagi berdasarkan hukum yang berlaku, anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan atau merupakan milik Tuhan. Keluarga ini menunjukkan ketaatan terhadap hukum. Mereka tampil sebagai orang Yahudi yang saleh, yang tunduk pada hukum Tuhan. Di balik itu juga penginjil menampilkan keluarga ini sebagai keluarga yang miskin, yang sederhana. Karena mereka membawa persembahan hanya sepasang tekukur dan 2 ekor anak merpati. Itu persembahan untuk orang miskin. Sedangkan hukum yang biasa mewajibkan orang mempersembahkan anak domba. Dan rupanya keluarga ini tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Namun yang kita lihat di sana adalah ketaatan mereka pada hukum Tuhan. Saudara-saudara, bacaan-bacaan suci menggarisbawahi kekuatan iman mereka. Iman mereka kepada Tuhan membuat mereka taat. Dan ini juga seharusnya
menjadi nilai yang terus kita bangun dalam kehidupan kita. Iman dan ketaatan iman keluarga Nazaret juga dibuktikan saat mereka mengalami pergumulan hidup dan tantangan dalam hidup berkeluarga. Mungkin kita tergoda untuk berpikir bahwa keluarga Nazaret itu karena keluarga yang dipilih oleh Tuhan, maka mereka bebas dari tantangan hidup. Tidak demikian. Injil menceritakan banyak kisah yang menunjukkan bahwa mereka juga mengalami tantangan dan pergumulan hidup. Kita lihat sejak awal ketika Bunda Maria mengandung. Ada pergulatan di sana di pihak Bunda Maria dan juga Santo Yusuf. Kita melihat juga pergulatan dan tantangan keluarga ini ketika membawa Bunda Maria yang sedang mengandung ke Bethlehem dan kemudian melahirkan anak mereka di kandang. Lalu tidak berhenti di situ. Anak mereka terancam oleh Herodes. Maka mereka juga melarikan anak ini ke Mesir. Dan juga Bunda Maria mengalami juga tantangan selama hidupnya sampai di kaki salib melihat anak satu-satunya mati di kayu salib. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun keluarga ini bisa menghadapi tantangan ini karena iman yang kuat. Karena kepercayaannya, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka selalu mencari kehendak Tuhan. Mereka mendengarkan petunjuk Tuhan. Bukan emosi mereka, bukan pikiran mereka yang pendek, yang hanya mempertimbangkan soal keuntungan duniawi. Tetapi pertama-tama adalah melihat kehendak Tuhan. Contoh-contoh ini juga barangkali baik menjadi bahan refleksi kita ketika dalam hidup berkeluarga kita juga mengalami tantangan dan pergumulan hidup. Bagaimana kita mengatasinya? Apa yang menjadi pertimbangan kita dalam menyelesaikan atau menghadapi problem itu? Apakah emosi kita? Apakah pertimbangan manusiawi atau pertama-tama dengan penuh kerendahan hati melihat kehendak Tuhan? Maka saudara-saudara yang terkasih, untuk semua keluarga saya mengucapkan selamat merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Semoga keluarga kudus Nazaret menyertai Bapak Ibu semua dalam seluruh perjuangan hidup untuk mewujudkan keluarga Katolik, keluarga Kristen yang baik. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.